Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan, RP 0918040042 dari kelas TO 6B. Pada video ini saya akan melakukan demonstrasi dan praktek simulasi serta akan menjelaskan proyek mengontrol relay melalui web server pada Node MCU ESP8266. Nah, yang pertama sebelum ke software kita akan menuju ke hardware atau wiringnya. Nah, untuk project kali ini saya menggunakan wiring seperti ini ya. Cukup sederhana, hanya menggunakan aktuator relay. Ini saya karena relay ini ada relay 5 volt, yang dimana triggernya cocok untuk Arduino Uno, dimana pin pada Arduino Uno itu pinnya bertegangan 5 volt, dan arusnya juga sedikit lebih tinggi daripada Node MCU ini yang tidak sampai 5 volt tegangannya. Yang 5 volt itu hanya pin V-in ini, yang lainnya itu ya di bawahnya 5 volt. Nah, ini ada 3,3 volt, jadi pinnya ini kurang, tidak mampu lah untuk men-trigger relay 5 volt ini. Nah, saya agar Node MCU ini tetap bisa, saya menggunakan rangkaian bantuan relay seperti ini, rangkaian bantuan untuk trigger agar lebih low lagi tegangannya. Nah, rangkaian ini yang kotak garis putus-putus ini ya, ini adalah relaynya. Nah, ini ada 3 pin ya pada relay, VCC 5 volt input triggernya, lalu ground seperti ini sama VCC input triggernya dan ground. Nah, kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu resistor 2 resistor 1K dan 10K 10K, dan transistor ya. Ini pada gambar ini 2N3904, namun saya menggunakan BC547 seperti ini ya. Tetap bisa kita ganti dengan ini. Nah, kita membutuhkan, yang pasti kita menggunakan pin GPIO nya ini. Saya menggunakan pin GPIO ini GPIO 13 atau pin D7 pada Node MCU. Lalu kita memerlukan VCC 3,3 volt dan ESP ground-nya. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya, dan jika di gambarkan ke skema bridging-nya, wiring-nya seperti ini ya. Ya, ini saya buat karena agar lebih simpel saja. Namun pada prakteknya, pada breadboard juga tergantung orangnya lagi. Jika bisa lebih ringkas, maka rangkaiannya ya nggak banyak kabel lah. Oke, jadi seperti ini wiringnya. Nah, kita lanjut ke menuju software atau pemrograman. Nah, di sini saya menggunakan Arduino IDE ya untuk editor dan compilernya dan uploadernya untuk MCU. Pastikan sudah mendownload library dan setting boardnya, upload speednya sesuaikan dengan serial bignya, dan kita pastikan kita bekerja pada COM berapa ya. Ini ada COM 3 sudah tersambung. Nah, untuk programnya hampir mirip seperti video sebelumnya. Yang belum melihat bisa melihat dulu, ada link di atas atau di bawah di deskripsi. Nah, sama ya, kurang lebih sama. Ini tinggal kita ganti saja di outputnya, karena yang kemarin kita menggunakan 4 output untuk mengontrol 4 LED, sedangkan kali ini hanya menggunakan 1 output. Nah,
maka hanya membutuhkan satu pin, yaitu pin GPIO 13. Nah, ini kita set untuk kondisinya off ini. Nah, jadi sebenarnya ini relay ini ia bersifat active low. Nah, karena ada rangkaian trigger ini, maka relay ini akan berubah menjadi active high. Jadi jika sinyal high, maka dia akan on. Jika sinyal low, maka dia akan off. Nah, sedangkan sebenarnya dia ini active low. Itu logikanya kalau sinyalnya low, maka dia akan on. Kalau sinyalnya high, dia akan off. Nah, ini akibat dari penggunaan rangkaian ini, maka dia akan bersifat active high. Nah, sebenarnya ya tergantung orangnya juga, tapi kalau pakai rangkaian ini dia jadi active high, dan mungkin bagi beberapa orang juga lebih memudahkan untuk pemrogramannya juga. Nah, lanjut, jadi kita setting off, maka pada kondisi awal relaynya akan off. Nah, ini ada outputnya, kita gunakan GPIO 13 atau pin D7 pada ESP8266. Nah, ini ada untuk wifi-nya, setting wifi-nya. Lalu di sini ada setting untuk autentikasi, sama seperti video sebelumnya. Jika kita akan masuk ke web servernya, maka akan dimintai autentikasi berupa username dan password. Nah, ini kita bisa menggunakan enkripsi base 64 encoding. Seperti ini kita bisa melakukan secara online melalui website base64encode.org. Kita bisa tuliskan di sini dan kita klik encode, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini saya sudah melakukan, dan nah ini file relay untuk username-nya dan password relay untuk passwordnya. Kita klik encode, maka akan muncul hasilnya. Ini kita salin, lalu kita tempel di sini, maka ini akan dibaca oleh program dan browser untuk autentikasi username file relay dan password relay ini. Nah, kita lanjut ke vote setup. Sama seperti 90% sama ya. Kita tinggal mengatur pin mode-nya, karena hanya satu pin, kita hapus yang lain, kita sisakan satu dan kita ganti menjadi output 13 sesuai dengan ini ya, output 13 GPIO 13. Lalu pin mode-nya, lalu setting awalnya akan berkondisi low atau mati atau off. Lalu ini koneksi untuk wifi nya, ini setting untuk IP lokalnya. Lalu ada permintaan autentikasi jika masuk ke website. Nah, ini jika ini ada script gate nya, jika on maka kondisi akan on, dan digital write nya akan high, dan sebaliknya jika off maka akan off dan low. Nah, ini kita tinggal sisakan satu pin GPIO 13 ya. Yang kemarin karena ada 4 LED maka akan lebih panjang ya, karena kita mengontrol 4 pin. Jika ini lebih ringkas karena hanya satu pin yang digunakan. Nah, lanjut ke ini ada script HTML nya untuk pengaturan tampilannya ya. Ya hampir mirip seperti kemarin, mungkin hanya mengganti di tombol buttonnya ya, karena kemarin 4 LED jadi kita membutuhkan 4 button atau 4 tombol. Pada project ini kita hanya membutuhkan satu tombol, maka kita sisakan satu saja ya scriptnya. Seperti ini kita atur menjadi relay ya, dan pin GPIO nya kita atur juga, ini GPIO 13. Nah, ini jika tidak bisa autentikasi. Nah, ini jika kliennya disconnect. Nah, ya untuk scriptnya 90% mirip ya untuk project ini dan project kemarin yang LED, mengkontrol LED via web server juga. Kita untuk project ini ya tinggal kita
sisakan satu pin saja untuk pengaturan pinnya. Lebih ringkas karena hanya satu pin daripada yang kemarin 4 pin yang kita gunakan. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa melakukan upload. Ya. Nah, kita lakukan upload. Nah, jadi kita bisa membuka serial monitor dan kita dapat mendapatkan IP address kita jalan di 192.168.01.08. Kita salin, kita menuju ke browser, lalu kita masuk. Nah, maka akan muncul untuk autentikasi ya, untuk username dan passwordnya seperti ini. Nah, lalu kita sign. Nah, jika kemarin ada 4 tombol, sedangkan pada project ini hanya ada satu tombol ya, karena hanya menggunakan satu pin untuk mengontrol satu relay. Seperti ini, relay 1 pin D7 GPIO 13 kondisinya off, dimana relay yang digunakan ini karena adanya rangkaian bantuan seperti ini. Nah, maka menyebabkan relay ini yang awalnya aktif low menjadi aktif high, dimana jika high dia akan on, jika low dia akan off. Nah, ini kondisinya off, maka dia akan off juga. Ini jika kita tekan maka kondisinya on, ini jika kita tekan off dia akan off. Nah, ini saya akan coba ganti ke perekam HP. Nah, baik, jadi seperti ini untuk tampilan pada laptop. Ini untuk tampilan hardware-nya menggunakan relay 5 volt dan rangkaian bantu untuk triggernya agar lebih low tegangannya, dan relaynya akan menjadi active high, dan menggunakan beberapa komponen yang sudah dijelaskan wiringnya seperti tadi. Nah, ini ada tampilan web servernya, kondisinya off, dan relaynya juga kondisi off. Itu yang merah itu powernya, dan yang bawah hijau ini adalah tanda jika relaynya on, maka dia akan, lampu hijaunya akan on. Nah, kita akan coba klik on. Nah, maka relay akan on dan menyalakan lampu. Nah, lampu hijau ini ya kita asumsikan sebagai bebannya ya. Ini hanya project percobaan saja. Lampu relay juga indikator sinyal triggernya akan menyala juga. Nah, jika kita off kan, maka akan off. Jika kita on kan lagi, nah akan off. Nah, ini lalu akan kita coba pada tampilan handphone. Nah, pada tampilan handphone kita bisa masukkan alamat IP address kita. Nah, ini kita jalan di IP 192.168.01.08. Nah, kita masukkan nama user kita dan sandi tadi.
kita coba masuk. Nah, berhasil. Ini tampilannya jika di handphone kondisi off. Pada hardware-nya juga kondisi off. Kita coba tekan on. Nah, maka hardware akan on. Kita coba tekan off. Nah, maka akan off. Kita tekan on. Kondisinya juga akan on, dan di server juga menunjukkan kondisi on. Nah, jika kita off kan, on, off. Nah, jadi sudah berhasil baik pada tampilan laptop maupun tampilan handphone. Nah, sekian demonstrasi project dan penjelasan dari saya untuk penugasan dari mata kuliah Praktikum Telemetri pada pertemuan ke-6. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.